Tapi tidak usah kecewa karena saudara-saudari, mungkin sekarang ada perang di Israel, tapi sebentar lagi Israel akan selesai perangnya. Semoga 2 minggu, 3 minggu perangnya selesai dan bisa kembali ke Israel. Bukan dengan aman, bukan hanya aman di sini. Sesudah perangnya selesai, jauh lebih aman di sini dari dulu juga karena tidak ada Hamas di dunia ini. Jadi untuk semua teman-teman yang ingin ke Israel, saya sekarang harus bawa banyak grup, semua grupnya cancel. Bisa mengerti, ada perang di sini, masuk akal. Untuk semua teman yang nonton kita dan ada rencana ke Israel, ingin ke Israel, rencana dan tur mereka di cancel, jangan kecewa. Anda akan lihat, sekarang kita bulan berapa? Oktober. Ya. Semoga sampai akhir November perangnya sudah selesai dan Anda bisa kembali ke sini. It's just a matter of time. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu akan selesai. Karena kita juga lihat Hamas, mereka tidak berani seperti mereka coba kasih kami lihat. Mereka sekarang saat penduduknya dibom dari atas, mereka bersembunyi di bawah tanah di terowongan mereka. Sebentar lagi perangnya akan selesai dan aman dan bisa kembali ke Israel. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, tadi sekitar jam 5 sore, saya berbincang-bincang dengan seorang brother kita, Giva Hadaya, langsung dari Israel. Ya kan, saya meminta beliau untuk memberikan kita informasi-informasi terbaru terkait konflik Israel-Hamas. Dan beliau mengatakan siap untuk ke depan, beberapa hari ke depan beliau akan mengisi acara live streaming kita, akan berbagi cerita tentang apa yang terjadi di sana, ya kan, di Timur Tengah. Dan pada saat malam hari ini saya juga ingin membagikan kepada kita semua, karena beliau mengatakan konflik Israel-Hamas ini diperkirakan akan selesai atau akan berakhir mungkin sekitar akhir November. Wow, ini sangat luar biasa dan lumayan masih lama teman-temannya. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membagikan kepada kita semua tentang hal itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa soal bagaimana serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas selama dia sudah lahir, ya kan, di Israel sana. Dia mengatakan sudah tak terhitung berapa kali Israel mendapatkan serangan-serangan dari kelompok milisi Hamas ini. Dan bagaimana berita selengkapnya teman-teman, mari kita lihat saja lewat video yang satu ini yang sudah saya ambil dari channel Isranesia miliknya Giva Hadaya dan juga dari channel YouTube Raja Nabasa. Sebab itu pada kesempatan malam hari ini saya juga mengajak kita mari bantu subscribe dan juga membagikan konten-konten yang ada di channel YouTube Raja Nabasa dan juga di channel YouTube Isranesia, ya kan? Dan langsung saja kita akan melihat, ini dia videonya. Terakhir keadaan secara umum, keadaan di Israel itu apa sekarang ini terjadi? Seperti apa yang terjadi secara umum yang terjadi di Israel akibat dari perang ini? Saya pikir maksudnya apa terjadi dengan bangsa Israel atau? Ya, maksudnya apa yang terjadi di masyarakat yang akibat perang ini? Apakah mereka khawatir? Apakah mereka takut? Apakah mereka seperti keadaan apa yang terjadi? Israel, kalau penduduk Israel sekarang, saya pikir itu masing-masing, tapi umumnya banyak stres karena saya pikir tidak ada seorang di Israel yang tidak kenal atau kenal seorang yang dia punya teman yang dikorbankan yang menjadi korban di sana, yang dibunuh oleh Hamas. Saya percaya bangsa Israel satu kecewa dari pemerintah yang terlalu sibuk berantem di antara mereka, dan untuk sebentar tutup mata apa terjadi di Gaza dan kasih hal yang jelek itu terjadi. Saya rasa bangsa Israel bukan rasa hanya kecewa dari pemerintah, mereka sedih sekali dan mereka stres, mereka mau lihat apa terjadi. Seperti saya, seperti Anda, kami tunggu lihat kapan tentara akan masuk, apakah tentara masuk, kapan selesai. Ya, saya pribadi kalau ada perang di sini tidak ada kerja, wisata tidak masuk, saya tidak ada kerja. Saya juga tunggu supaya perangnya selesai bisa kembali kerja normal. Ada satu hal yang lebih penting dari kerja, dan itu memang
saya rasa semua penduduk Israel juga tunggu lihat kapan Hamas akan dimusnahkan. Mereka punya harapan kali ini Israel tidak akan mundur lagi dan musnahkan Hamas dan bikin bantuan besar sekali untuk semua manusia di bumi ini. Oke. Geva kan lahir di Israel ya bro ya? Yes. Besar di Israel dan umur berapa tahun sekarang umurnya bro, boleh tahu? Itu sedikit ironis, saya dan Hamas umur sama. Begitu ya? Lahir tanggal 1987. Sepanjang Geva hidup di Israel, memang udah berapa kali Hamas gitu yang sepengetahuan Geva menyerang Israel? Tidak bisa hitung. Oh. Ribuan tidak bisa hitung. Tidak mungkin saya bisa hitung. Kita umum tahu hanya kalau mereka serang Israel dengan roket, tapi mereka coba serang dengan cara yang lain. Bagaimana dengan cara cyber? Bagaimana dengan cara media? Lihat cara media mereka menang. Dunia ini cukup bodoh untuk percaya mereka organisasi yang peduli penduduknya. Lihat bagaimana ada demonstrasi juga di Amerika dan di Berlin. Mereka demonstrasi Free Palestine. Mereka tidak mengerti. Bukan Free Palestine. Free Palestine from Hamas. Mereka harus teriak Free Palestine from Hamas. Bukan, I don't know man. Orang yang masih buta. Tapi tidak bisa tahu berapa kali Hamas serang Israel. Ribuan. Di Indonesia kalian dengar kalau ada perang besar. Tapi istri saya, sampai kami kenal, 16 tahun hidup dalam perang. Setiap beberapa hari Hamas tembak rudal. Mereka ditembak rudal oleh Hamas. Tapi kalau itu kecil, Israel sabar. Israel tidak balas. Ceritanya tidak keluar. Kalau kecil ya? Ya, kalau kecil ceritanya nggak keluar. Tapi kalau di Indonesia bro, beritanya selalu kita dengar Israel menyerang Hamas. Udah pernah kita mendengar bahwa Hamas menyerang Israel, kira-kira begitu. Tapi mereka lihat apa? Al Jazeera. Mau apa? Al Jazeera mendukung Hamas. Very easy. Tapi setiap perang terjadi yang kalau kita melihat if you want to know the truth, don't just get a news and immediately believe that. You need to investigate it by yourself. Maksud saya, kalau orang langsung dengar berita, jangan langsung percaya. You know what? Juga saya. Kalau saya bicara, jangan langsung percaya saya. Periksa dulu. Periksa dulu. Kalau mau tahu apa yang benar, periksa sendiri dulu. Bukan hanya di kabar yang Al Jazeera. Ambil Al Jazeera, ambil kabar di sini, ambil kabar di sana, dan mengerti. Hanya beberapa hari yang terakhir, banyak press dari mana-mana di dunia. Orang lapor masuk ke Israel dari Amerika, Prancis, Spanyol, Jerman, Italia, banyak negeri. Tentara Israel membawa mereka ke kampung, kibbutz, ke kota untuk lihat korbannya, untuk lihat apa Hamas melakukan di sini, supaya mereka akan cerita ke seluruh dunia siapa itu Hamas. Saya rasa pelan-pelan dunia mulai mengerti ada Tuhan akan buka jalan. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Saya potong sebentar karena kalau kita melihat hari-hari ini itu kan yang terhitung itu adalah ketika Israel melakukan serangan di wilayah Gaza. Itu yang kita ketahui memang akhir-akhir ini. Ya, boleh kita katakan atau boleh saya katakan hampir tidak ada berita yang kita dengar di Indonesia ini soal bagaimana Hamas melakukan serangan terlebih dahulu di wilayah Israel. Ini yang agak lucu bagi saya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa berita-berita yang kita dengarkan di Indonesia ini selalu aja menyalahkan pihak Israel? Teman-teman, saya mau pastikan sekali lagi di sini ya, karena saya melihat ada juga beberapa komentar yang bilang ya, yang berikan komentarnya di channel ini, di beberapa video yang saya tampilkan di sini, dia katakan, oh rupanya ada juga channel Zionis di Indonesia ya. Halo, ini bukan channel Zionis, dan saya juga mau katakan saya bukan pendukung Zionis. Saya hanya mau berita-berita apa yang jelas-jelas terjadi soal konflik Israel dan Hamas ini kita beritakan di Indonesia. Ya, kita jangan hanya
berpihak ke salah satu kubu aja. Ya kan? Karena jujur ini yang kita lihat akhir-akhir ini teman-teman ya. Sehingga banyak masyarakat yang menyangka bahwa ya memang iya yang salah itu Israel yang melakukan penyerangan. Iya, kenapa? Karena memang hampir kita tidak mendengar kalau pada tanggal 7 Oktober itu Hamas yang melakukan serangan yang pertama sekali. Ya kan? Nah, makanya juga ketika seorang Ibu Monique Reker ya, yang tadi malam kita boleh berbincang-bincang, di saat dia dipanggil sebagai narasumber di acara TV One, ya, dia lawannya adalah Haikal Hasan. Coba lihat teman-teman ya, moderator atau host yang sedang memimpin acara dimaksud justru ikut untuk menyerang Ibu Monique. Ini jelas-jelas udah nggak iya lagi, ya kan? Kalau yang namanya acara di TV-TV begitu atau dimanapun kita buat acara, seharusnya host atau moderator itu atau pembawa acara itu harus netral gitu loh. Tapi heran aja di TV One tidak seperti begitu, malah dia ikut yang menyerang Ibu Monique. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu teman-temannya. Biarlah kita tanya pada rumput yang bergoyang. Oke, kita akan lanjut saja untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh brother kita, Geva Hadaya. Dan ini dia videonya. Luar biasa ya. Kita mendengar bahwa setiap roket rudal yang ditembakkan dari Gaza itu kan selalu ditembakkan di udara oleh tentara Israel ya. Itu bagaimana sih kebenarannya itu, Bro? Maksudnya kalau rudal Israel? Setiap rudal dari Hamas ditembakkan dari Gaza selalu dihancurkan di udara oleh Iron Dome itu atau dibawa ke sistem ya, kita bisa menjelaskan sistem Iron Dome. Kita memang akan tutup dengan Iron Dome. Puji Tuhan Israel punya teknologi yang luar biasa. Sekali lagi karena Israel udah puluhan tahun tidak mau perang dengan Palestina, tidak mau perang dengan Gaza, tidak mau perang juga dengan Hamas. Kami ingin hidup di sini dengan damai. Kami selalu mendukung damai, coba maju ke damai. Jadi daripada waktu Hamas menguasai Gaza tahun 2007, langsung mereka coba serang sama Israel terus. Israel, dan mungkin itu kesalahan besar dari Israel. Israel tidak ingin musnahkan Hamas, jadi Israel hanya defense. Ya, Israel selalu pikir bagaimana bisa membuat teknologi untuk jaga Israel, bukan serang Gaza. Salah satu teknologinya namanya Iron Dome. Itu teknologi yang luar biasa. Apa itu Iron Dome? Orang pikir itu seperti dome. No, itu bukan dome. Iron Dome itu, saya coba menjelaskan secara umum ya, karena juga saya tidak bisa tahu semua teknologinya. Israel punya radar khusus yang gabung dengan komputer dan dengan rudal Israel membuat bernama Iron Dome. Nah, itu sistem yang sangat-sangat pintar, teknologinya sangat tinggi. Hamas, kalau ada bangunan, ya, misalnya ini bangunan rumah, Hamas pakai bangunannya untuk tembak rudal. Hamas mulai tembak rudal. Radar di sisi Israel langsung tahu ada rudal. Lebih dari satu langsung tahu. Dan dalam 1 detik dengan komputer udah hitung jalannya rudal, karena puji Tuhan sampai sekarang rudal Hamas itu rudal yang mereka buat sendiri, ya, tidak pintar saya bilang, itu hanya tembak jatuh. Jadi komputer dan radar Iron Dome mereka udah tahu dan bisa hitung jalannya, dan mereka sudah tahu di mana rudalnya akan jatuh. Kalau rudal akan jatuh di daerah padang, tidak apa-apa, kasih rudalnya jatuh, tidak apa-apa, oke. Tapi kalau rudalnya akan jatuh di atas atau di daerah orang penduduk, 2 rudal Israel bernama Iron Dome ditembak sendiri, tidak usah pencet, ditembak sendiri, lari dan hancurkan rudal Hamas saat masih di langit, masih di atas. Begitu, puji Tuhan hampir 90% dari rudal Hamas tembak udah hancur oleh Iron Dome. Nah, kalau udah ada ratusan rudal yang berhasil jatuh di Israel, dan itu hanya 5 atau 10% dari rudal Hamas tembak, Anda bisa hanya menggambarkan berapa ribuan rudal Hamas sudah tembak sampai sekarang. Saya rasa kita akan selesai untuk hari ini. Oke, satu lagi. Terakhir ya. Nah, teman-teman, pekerjaan Geva Hadaya di Israel adalah
tour guide ya, tour guide yang ya sama saya juga sering bekerja di Israel dan dia mengerti segala sudut-sudut Israel ya. Kita mau tanya sedikit perkembangan tourism hari ini di Israel. Bagaimana, Bro? Tidak ada tourism sekarang. Juga kalau saya tidak salah juga orang Indo dapat peringatan hati-hati ke Israel. Tapi tidak usah kecewa karena saudara-saudari mungkin sekarang ada perang di Israel, tapi sebentar lagi Israel akan selesai perangnya. Semoga 2 minggu, 3 minggu perangnya selesai dan bisa kembali ke Israel. Bukan dengan aman, bukan hanya aman di sini. Sesudah perangnya selesai, jauh lebih aman di sini dari dulu juga karena tidak ada Hamas di dunia ini. Jadi untuk semua teman-teman yang ingin ke Israel, saya sekarang harus bawa banyak grup, semua grupnya cancel. Bisa mengerti, ada perang di sini, masuk akal. Untuk semua teman yang nonton kita dan ada rencana ke Israel, ingin ke Israel, rencana dan tur mereka di cancel, jangan kecewa. Anda akan lihat, sekarang kita bulan berapa? Oktober. Ya. Semoga sampai akhir November, perangnya sudah selesai, dan Anda bisa kembali ke sini. It's just a matter of time. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, akan selesai. Karena kita juga lihat Hamas, mereka tidak berani seperti mereka coba kasih kami lihat. Mereka sekarang saat penduduknya dibom dari atas, mereka bersembunyi di bawah tanah di terowongan mereka. Sebentar lagi perangnya akan selesai dan aman dan bisa kembali ke Israel. Oke, mantap. Sudah sejam lebih kita live dari Israel. Yes. Jadi kita akan selesai untuk hari ini. Nanti 2 hari ke depan, 3 hari ke depan kita akan ketemu lagi. Sesudah ada update baru untuk semua teman-teman yang lihat kita sekarang. Tolong mendukung Israel, doakan untuk Israel. Kalau Anda orang yang tidak mau mendukung Israel, mau mendukung Palestina, mau mendukung Gaza, tidak apa-apa, saya bisa mengerti, tapi jangan mendukung Hamas. Anda juga dalam hatiku harus berdoa Hamas akan dimusnahkan, karena hanya kemudian kehidupan orang Palestina atau kehidupan orang Gaza pasti akan menjadi makin baik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe. Isranesia, Raja Nabasa. Oke, terima kasih. Dengan demikian berakhir acara kita live pada hari ini ya teman-teman. Jangan lupa juga share video ini ya. Artinya share linknya ya ke teman-teman di Facebook, di WA dan sebagainya supaya teman-teman kita yang lain juga bisa menikmati atau mengetahui info terbaru di Israel hari ini. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya dari mau tambahan satu sorry Kasdin. Oke, silakan. Saya hanya ikuti kata Anda, tolong Bapak Ibu bantu Israel. Kalau Anda mau bantu Israel, Anda harus share video ini supaya semua dunia akan lihat apa yang benar. Dan saya ada satu message, saya lihat banyak orang di TikTok ambil video saya dan langsung taruh di TikTok mereka atau di Instagram mereka. Terima kasih, itu sangat bantu share, tapi tolong kasih juga sedikit kredit untuk saya. Mereka langsung curi video saya, langsung taruh di TikTok. Oke, tapi tolong juga taruh link Raja Nabasa dan link Isranesia. Oke, ya sudah cukup jelas artinya ya jangan asal main ambil dong ya. Hari ini kita di Israel tengah malam kita berusaha keras untuk memberikan informasi, kita saling menghargai, khususnya juga teman-teman YouTuber ya di Indonesia ya. Ya saling silakan ambil video, bagai itu bantu memberi tahu apa yang benar di sini. Tapi jangan salah kasih kredit. Ya minimum juga kasih tahu kita bahwa jangan lupa kasih kredit. Betul, dan juga jangan memperkosa video kita. Oke, baik teman-teman, saya Kasim dari Raja Nabasa dan Geva Hadaya dari Isranesia. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa. Oke teman-teman, dan sekian saja yang bisa saya bagikan kepada kita pada saat malam hari ini. Kiranya video yang sudah saya bagikan ini boleh memberikan kita sedikit informasi tentang apa sebenarnya yang terjadi di Israel sana ya, dan bagaimana serangan-serangan yang telah terjadi ya, dan bagaimana juga tadi pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh brother kita Geva Hadaya kalau diperkirakan gitu, ini masih perkiraan, konflik Israel Hamas ini akan selesai di akhir November, mungkin seperti begitu, dan katanya Israel ke depan akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya karena sudah tidak ada lagi Hamas, ya kan? Jadi saya melihat dari penyampaian ini ya mungkin karena ini memang sudah komitmen dari seorang Perdana Menteri Israel. Kita tidak menyalahkan brother kita Geva Hadaya dalam hal ini. Dia juga hanya menyampaikan berita apa adanya, ya kan. Dia tidak menyampaikan hal-hal yang belum dia dengar
Dan kita dengar bersama teman-teman ya, bahwa memang komitmen untuk menghabisi atau menghancurkan Gaza itu jelas-jelas disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu. Jadi artinya sekalipun ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang boleh kita katakan sebagai bentuk kemanusiaan, justru ini adalah merugikan sebenarnya. Tapi ini berita tetap saja disampaikan oleh Gefa Hadayah, ya kan, karena dia mau jujur apa adanya, apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah direncanakan oleh pihak pemerintah dari Israel itu sendiri. Teman-teman, silakan bagikan link video ini, dan juga sekali lagi saya mengajak kita jangan lupa mendukung channel YouTube Raja Nabasa dan juga channel YouTube Israelnesia miliknya brother kita Gefa Hadayah. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamas.